Oke, shalom semuanya. Selamat Paskah. Ya, apa kabar semuanya saudaraku? Ada sukacita? Saya bisa melihat wajahnya masih penuh, masih kelihatan sukacita Paskah. Ya, sukacitanya nggak hanya di hari Paskah, tentunya setiap hari, setiap waktu. Karena sukacita tidak bergantung dari luar, tapi itu datang dari Tuhan, dari dalam. Saudara, sudah siap mendengar firman Tuhan? Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk malam hari yang indah ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ambil alih hamba, hamba hanya alat-Mu. Sembunyikan di balik kuasa salib-Mu, penuhi dengan hikmat-Mu, Roh Allah yang bekerja di dalam diri hamba, penuh dengan hikmat dalam menyampaikan kebenaran firman Allah, hanya kebenaran firman-Mu dengan fasih yang daripadamu. Kuasa otoritas wibawa ilahi ada atas hamba untuk menyampaikan firman ini. Dan kami semua pribadi lepas pribadi Engkau jumpai ya Roh Kudus, bicara pribadi lepas pribadi. Kami bukan hanya pendengar, terutama kami pelaku. Dan kami sehati mematahkan segala kuasa yang menghalangi pemberitaan firman Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Tutup bungkus kami selama pendengaran akan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, selamat Paskah. Baik Bapak Ibu, ya. Sekarang coba salaman dulu, saya ucapkan selamat Paskah. Ya, selamat Paskah. Kalau suami istri bisa ciuman, saudara ya. Karena Paskah juga bicara pemulihan kemesraan suami istri, ya. Oke, saudara. Oke, kalau kita bicara Paskah, tentu kita tidak akan luput yang dari namanya Jumat Agung. Jumat Agung, Jumat yang penuh luka, disinilah Yesus disalibkan. Jadi ada 3 hari besar iman. Pertama Jumat Agung, Sabtu Suci, yang juga disebut Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Saudara, Jumat Agung, kita memperingati hari Yesus disalibkan, di mana ini penuh luka, kehilangan, dan duka. Dan di Sabtu Sunyi, ini hari hening, tanpa jawaban. Di sini seakan surga terasa diam, karena saat ini segala sesuatu tampak terkubur bersama terkuburnya jenazah Yesus. Saudara, tetapi Minggu Paskah harus melewati ini semua. Dan Fajar Paskah tiba di Minggu pagi-pagi benar. Hari kebangkitan, hari kemenangan, dan hari kehidupan. Tapi saudara, yang mau saya katakan, banyak orang sadar atau tidak, bahkan dari kita saat ini mungkin, kita masih hidup di Sabtu Sunyi, padahal udah lewat Minggu Paskah. Ya, yang kita masih ada hari hening, seperti hari yang PHP. Karena apa? Seperti para murid di hari Sabtu yang paling sunyi, ya saudara. Para murid sembunyi, mereka takut. Mereka merasa cerita sudah selesai. Yesus sudah di end, guru mereka yang mereka sangat kagumi. Akhirnya sudah dikubur, padahal Minggu Paskah sudah terjadi, saudara. Kita masih ada ternyata di Sabtu Sunyi. Ya, mungkin konteks yang berbeda. Kita sudah merayakan Paskah, tapi kita masih dikuasai kecemasan, dikuasai ketakutan, punya banyak beban yang kita pikir ini udah nggak ada solusi, ini udah nggak ada harapan, sama seperti para murid ketika mereka ada di Sabtu yang sunyi. Kita tahu Tuhan bangkit, tapi hati kita masih hidup seolah-olah Dia belum bangkit. Kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa sejarah, tapi ini undangan buat kita semua keluar dari Sabtu Paskah menuju Minggu Paskah, dari Sabtu Sunyi maksud saya. Dan mungkin saat ini Bapak Ibu udah Paskah tapi masih ada di Sabtu Sunyi. Anda masih ragu dengan doa Anda tetap berdoa tapi meragukan kuasa doa Anda. Anda sudah mulai kehilangan arah. Nah, Anda tetap bernyanyi sebab Dia hidup. Ada hari esok. Tapi Anda dalam hati jauh ada suara sunyi yang berkata, mungkinkah? Bagaimana hari esok? Aku nggak tahu lagi begitu banyak masalah. Mungkin
Kita sudah tahu di tahun 2026 ini banyak krisis. Krisis keluarga, krisis kesehatan, pekerjaan. Masa ketika terasa Tuhan sangat diam. Saudara, kalau Anda mendengar firman ini bukan suatu kebetulan. Ini untuk kita semua. Saya mau bertanya dengan jujur. Adakah di antara kita saat ini yang masih seperti di Sabtu Sunyi? Kita pilu-pilu Jumat yang penuh luka karena Kristus disiksa. Padahal Kristus sudah bangkit. Di Minggu Paskah Pajar pagi-pagi benar. Tapi kita masih ada di Sabtu Sunyi. Kita masih ada di kubur, saudara. Kita pikir semua sudah selesai. Atau saat ini kita sudah turut dalam kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, saya mau nyatakan, saudara, sebelum Kristus, jadi saya mulai sebelum kita baca firman, ya saudara. Tahukah Anda, pergumulan Kristus yang paling berat bukan di kayu salib. Perkubulan dan tekanannya yang paling berat itu di Taman Getsemani. Kalau dari bahasa aslinya itu tempat pemerasan. Ini biasa tempat Yesus dan muridnya berdoa. Bukit Zaitun. Tempat minyak zaitun dihasilkan. Tempat pemerasan. Dan memang Yesus benar-benar diperas, bukan di kayu salib. Disalib, dia disalibkan secara realitas. Tapi jiwanya ada di Taman Getsemani. Tapi dia bisa melawan. Bahwa Yesus ada di dunia, dia 100% manusia, 100% Allah. Tapi dia mengosong dirinya, dia menumbalkan dirinya. Dan dia sudah tahu itu semua karena dia maha tahu apa yang akan terjadi 5 menit, 10 menit. Dia sudah tahu di Taman Getsemani bagaimana tuh oleh cambuk grum yang akan mengoyak dagingnya. Bagaimana kawat berduri akan ditanam di kepalanya. Bagaimana paku 12 senti akan menusuk pergelangan tangannya, pergelangan kakinya. Itu sudah tahu. Bagaimana dia akan dipermalukan, diludah, diolok-olok. Dia sudah tahu di Taman Getsemani. Pemerasannya sampai dikatakan keringatnya seperti tetes darah, saudara. Dia sudah tahu bahwa tubuhnya akan dikoyak-koyak. Saudara, kalau secara manusiawi, Yesus harusnya sudah lama mati sebelum dia memikul salib itu. Makanya dia 3 kali jatuh, saudara. Bukan karena apa? Karena dia sudah dihabisi dulu sebelum dia bawa salib itu. Yesus diperas di Getsemani. Tapi dia memberi teladan. Dia berdoa 3 kali. Masa Tuhan berdoa, kata orang yang gak kenal. Karena dia sedang memberi kita teladan. Dia pernah jadi manusia. Ini yang harus kau lakukan. Berdoa. Murid-muridnya semua ketiduran. Sehingga apa? Sehingga ketika muridnya lari, ada yang nyangkal, ada yang sembunyi. Yesus disalibkan. Tidak ada dosanya, saudara. Tapi karena banyak orang yang iri dengki, memang tujuan dia datang ke dunia ini untuk disalib. Dia untuk mengasihi dunia ini, menebus dosa dunia ini, saudara. Para ahli Taurat, orang Farisi berpikir, Yesus sudah di end, kita berhasil menyingkirkan Yesus. Mereka berpikir, kami sudah berhasil menyingkirkan Yesus melalui penyalipan dan kematiannya. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, begitu iri, begitu dengki sama Yesus. Sehingga Yesus yang baik, yang begitu sempurna, tidak ada dosa, dicari-cari dosanya, difitnah. Saudara, hati-hati dengan dosa iri dengki. Tahukah Anda, pembunuhan pertama terjadi bukan karena apa-apa, karena tidak jaga hati. Kain begitu marah melihat persembahan adiknya Habel diterima, padahal Habel nggak pernah salah sama Kain. Kain dikuasai iri dengki karena apa? Tidak jaga hati. Hati-hati kalau kita tidak jaga hati. Orang baik pun kita bunuh. Yesus dibunuh padahal dia nggak punya salah, saudara. Memang dia sudah tahu dia akan dibunuh, disalibkan. Karena ada banyak dosa di dunia ini. Dan orang-orang Farisi ahli Taurat yang iri dengki ini menggenapi semuanya. Tapi yang mereka tidak tahu itu bukan akhir.
Tapi itu awal kemenangan. Tapi yang mau saya tekankan di sini, orang Farisi, katanya ahli Taurat, tapi iri dengkinya begitu tinggi. Jangan Anda tertipu dengan kedok-kedok agama. Kalau Anda tidak jaga hati, mau Anda imam, mau Anda ahli Taurat, Anda bisa jadi pembunuh. Mungkin Anda nggak beneran membunuh. Anda fitnah orang baik aja, Anda sudah membunuh karakternya. Di sini, ini mengingatkan kita pentingnya jaga hati. Orang yang nggak jaga hatinya dikuasai iri dengki, dikuasai setan untuk membunuh orang-orang yang nggak bersalah, orang-orang yang baik. Kita selalu punya konsekuensi. Konsekuensi di situ. Sama seperti konsekuensi ahli Taurat orang Farisi ini. Konsekuensi si Yudas Iskariot, konsekuensi Kain membunuh orang yang baik hanya karena iri dengki. Pasca mengingatkan kita juga untuk menjaga hati supaya kita tidak menyalibkan orang benar. Tahu Anda, justru kadang orang yang benci sama kita lebih ingat kata-kata kita, lebih tahu segala sesuatu tentang kita karena dia begitu iri, dengki. Tahu ke Anda, para ahli Taurat orang Farisi ini, mereka ingat semua perkataan Yesus. Lihat si penyesat itu bilang kalau di hari ketiga nanti bangkit. Ayo segel, kasih batu besar. Ya, di end kok Yesus, apa kok bangkit-bangkit? Muridnya di Sabtu Sunyi malah lupa semua janji Tuhan. Bahkan ketika Yesus disalib, mereka lupa bahwa Yesus sudah pernah mengatakan bahwa dia harus diserahkan. Anak manusia sudah waktunya diserahkan, tapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Para murid lari, kenapa saudara? Kenapa para murid yang katanya Petrus yang berbilang, tidak Tuhan itu tidak akan terjadi, aku tidak akan pernah menyangkalmu. Kenapa para murid lari semua? Bahkan perempuan lebih berani daripada laki-laki. Karena doa. Yesus sudah bilang di Taman Getsemani. Dia ingatkan muridnya sampai 3 kali. Tidak mereka asik molor, molor secara fisik, molor secara rohani. Ya, tidur secara rohani, tidur secara fisik. Ya, kita butuh tidur. Saudara merespon benar. Kalau para murid 1 jam itu berdoa, Yesus tetap disalibkan, Yesus tetap disiksa, tapi mereka akan lebih kuat. Kenapa perempuan tidak ada yang melarikan diri? Mereka lebih setia. Mungkin mereka tidak paham, tapi mereka setia. Mental mereka lebih kuat dari dalam. Karena apa? Karena saya yakin para perempuan ini berdoa. Sehingga perempuan ini tahan menemani Yesus untuk menanggung dosa dunia. Sehingga apa? Perempuanlah yang dipilih Kristus sebagai saksi pertama, bukan murid-murid. Yang dipilih bukan bangsawan, bukan perempuan bangsawan, perempuan sederhana Maria Magdalena. Yang saya yakin Maria Magdalena tetap setia karena dia berdoa. Saudara, para murid sudah gagal di Getsemani. Mereka tidak sanggup berdoa berjaga-jaga 1 jam saja. Kita ngatain orang, gosipin orang 5 jam. Kita nonton film Korea 4 jam. Kita kombur kubur. Kita nggak tahu. Mungkin 1 jam lagi akan ada banyak hal. Kita nggak tahu. Makanya selalu dibilang berdoa, berjaga-jaga. Mungkin situasi tetap sama. Apa yang harus terjadi. Tetapi respon kita benar. Justru ketika respon kita benar, masalah, tantangan menjadi peluang promosi. Para Taman Getsemani mereka sudah gagal. Namun semua, bukan ada kita lebih baik, saudara. Kita akan diproses terus, prosesnya beda. Jadi lebih baik manut, saudara. Jadi kalau kita berpikir, saudara,
Maria Magdalena setelah penyalipan, selama penangkapan, penyiksaan mereka setia karena mereka berdoa. Perempuan mungkin lemah secara fisik dibanding laki-laki, tapi perempuan yang berdoa jauh lebih kuat mentalnya menghadapi apapun. Demikian pula laki-laki. Saya tidak pernah bedain laki-laki dan perempuan, tapi saya mau katakan, bukan suatu kebetulan perempuan dipilih di sini. Tuhan sedang membalikkan keadaan. Pada zaman itu, perempuan suaranya tidak dianggap. Beda zaman itu sama zaman sekarang. Saya tidak sedang bicara kebenaran, saya sedang bicara kebudayaan dan Alkitab sangat jujur. Melakukan banyak transformasi terhadap perempuan yang nggak dianggap, justru Kristus pilih sebagai saksi yang pertama. Perempuan yang nggak anggap, perempuan Samaria, justru dipilih Yesus sebagai pemberita Injil pertama. Pemberita Injil pertama adalah perempuan. Pemberita kebangkitan Kristus yang pertama adalah perempuan. Artinya apa? Tuhan gak peduli gendermu, mau laki-laki, mau perempuan. Tuhan cinta semuanya. Tuhan gak peduli latar belakangmu, mau kaya, mau miskin. Tuhan cinta semua status, semua latar belakang. Tuhan cinta. Pada saat Kristus disalibkan, kehilangan arah. Karena mereka tidak berdoa, saudara. Tapi perempuan, terutama Maria Magdalena, mereka tetap setia. Walaupun mereka nggak tahu teologis, mungkin mereka juga lupa. Tapi mereka setia, saudara. Mohon maaf ya, saudara. Mereka setia. Mereka bermodalkan setia. Namun sekalipun banyak yang tidak dimengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Mereka datang bukan untuk merayakan kemenangan awalnya. Mereka hanya datang karena kesetiaan. Karena begitu mengasihi Yesus. Karena sangat menghormati Yesus. Saudara, perempuan-perempuan ini mungkin tidak belajar teologi yang dalam. Tetapi Tuhan mencintai orang-orang yang mencintai dia. Menghargai orang-orang yang menghargai dia, yang setia. Kesetiaan Anda sekecil apapun, Tuhan perhitungkan, saudara. Jadi setialah, sekalipun Anda tidak mengerti. Banyak hal yang memang kadang kita nggak ngerti. Tapi percaya saja, melangkah. Dan kita akan masuk di Minggu Paskah ini benar-benar, saudara. Namun yang mau saya tekankan, apa yang dinubuatkan oleh para nabi, ribuan bangkitan, maka kematian Kristus hanyalah tragedi. Salib itu hanyalah tragedi. Tapi kebangkitanlah yang menyempurnakan semua nubuatan bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan, bahwa dialah Raja kerajaan surga, Raja segala raja. Dialah yang menggenapi Taurat Nabi. Semua ada dalam kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus ini menunjukkan karena tidak akan ada kebangkitan tanpa kematian. Namun tanpa kebangkitan maka salib hanya tragedi. Tetapi dengan kebangkitan salib adalah kemenangan. Bangkitan Kristus. Saudara, kita tahu Sunni, Sapi, saudara. Ya, para murid dan juga para perempuan ini pernah ada di situ. Jadi saudara, seperti yang saya katakan, Yesus memilih para perempuan menjadi orang yang pertama kali mendengar berita kebangkitan Kristus. Karena karena mungkin kita nggak mengerti segala sesuatu, tapi setialah mengikut Kristus. Karena itu berdoa dan berjaga-jagalah. Tuhan melihat kesetiaan bukan latar belakang. Situasi sama, tapi respon kita berbeda. Doa tidak selalu mengubah keadaan, tapi yang pasti itu lebih dulu mengubah hati kita. Sehingga hati kita menjadi benar, berkenan kepada Tuhan, dan merespon dengan benar. Keadaan justru akan menjadi peluang
mau dan yang setia mencatat lebih dulu. Hati yang berjaga akan menerima pewahyuan dan pengutusan. Saudara, kita baca firman Tuhan dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Kristus. Ayat 1 kita bergantian, namun di online ini saya akan bacakan semua. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Kemudian, saudara, kalau kita lihat di ayat 3, ini reaksi penjaga kubur. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Yesus yang dianggap mati, hidup. Penjaga yang harus sebentar ya. Ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, yang disalibkan itu, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari dan ini perintah dan kepatuhan perempuan-perempuan itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya. Di ayat 9 dan 10 di sini terjadi perjumpaan secara pribadi dengan Yesus antara para perempuan ini. Tiba-tiba Yesus berjatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi, saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi saudara, bila kita melihat dari ayat 1 ditandai dengan kubur. Kubur Yesus ditutup besar dan disegel dan dijaga oleh tentara. Secara manusia semua mustahil. Jadi kubur yang ditutup ini seakan-akan dunia mau bilang, rasain kau Yesus, ahli Taurat, orang Farisi, semua orang yang iri dengki sama Yesus. Nggak habis-habisnya udah mati juga dikasih kubur, disegel, pokoknya nggak mustahil deh. Mau bangkit seperti katanya, mustahil. Nah, dunia berkata, the end, Jesus of Nazareth, the end. Saudara, batu itu gambaran seakan hidup juga terasa sudah selesai. Bukankah dunia ini suka sekali mencat dan kita kadang terintimidasi dengan cap-cap dunia. Sudah rejected, sudah end. Ini disegel pakai batu besar. Harapanmu sudah runtuh. Doamu itu omong kosong. Hatimu itu nggak bisa lagi dipulihkan. Semua sudah disegel, kata setan, kata dunia, saudara. Pesan yang pertama, saudara, akan menggulingkan tiap batu masalah, tiap kemustahilan. Inilah makna kebangkitan Kristus. Apa yang kata dunia mustahil, apa yang tertutup bagi manusia, udah nggak bisa, itu terbuka bagi Allah. Batu besar ini gambaran
Setiap masalah kita yang mungkin saat ini kita masih ada di Sabtu Sunyi. Namun, biarlah kebangkitan Kristus ini mengingatkan kita, hey, kita sudah ada di Minggu Paskah, batunya sudah digulingkan. Batu terbesar apapun dalam hidupmu tidak pernah lebih besar dari kuasa kebangkitan. Bukan batunya digulingkan baru Yesus bangkit, bukan. Yesus bangkit dulu tapi batu harus digulingkan supaya dunia tahu. Hei dunia, yang kau bilang omong kosong, yang kau bilang mustahil, lihat, ini begitu mudahnya aku gulingkan batu besar, tidak ada yang bisa menghalangi kuasa kebangkitan Kristus. Batu besar ini adalah beban hidup kita juga. Kita buat segel di batu besar ini, kita masih fokus di batu besar ini. Yang kita tidak tahu itu sudah digulingkan. Saudara, bila kita melihat begitu secara Alkitabnya, saudara ya, terjadi gempa bumi, itu tidak perlu tenaga, bahkan malaikat duduk di atasnya. Artinya apa? Sebesar apapun batu masalah kita, yang kita pikir mustahil, yang kata dunia mustahil, 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 itu begitu mudahnya digulingkan oleh Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan terjadi gempa. Ini gempa, kalau digali-gali ini, kita bandingkan dengan gempa yang terjadi di Sinai, sama kata-katanya. Ada yang digulingkan, menggulingkan batu, menggulingkan kuasa maut. Yesus sudah menang atas maut. Bahkan Yesus, malaikat duduk di atasnya. Ini artinya apa? Kemenangan total, maut sudah dikalahkan. Ini nggak perlu usaha, ini hanya deklarasi. Batu tidak digulingkan supaya Yesus keluar, tetapi supaya setiap manusia tahu bahwa kuburnya kosong. Yesus sudah nggak mati di dalam, Yesus sudah bangkit. Kita pikir Yesus sudah mati, kita ada di Sabtu Sunyi, PHP, Yesusnya mati, kita ikut mati, harapan mati, seperti yang dialami para murid. Jadi batu itu perlu digulingkan untuk dilihat, hei Yesusnya nggak ada di situ. Itu yang, saudara, demikianlah kita semua. Mungkin kita datang, harapan kita sudah terkubur. Terkubur dengan dikuburnya Yesus, saudara. Namun yang mau saya katakan, dan tiap tahun kita merayakan, supaya kita tiap tahun diingatkan. Dia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Artinya, janjimu seperti fajar pagi hari. Batu digulingkan, bukan supaya Yesus keluar, tapi supaya kita melihat kubur itu kosong. Kita pikir Yesusnya sudah mati, Yesus sudah mati juga dalam hidupku. Kita nggak sadar, kita juga secara tidak sadar memperlakukan seakan-akan Yesus mati dalam hidup kita. Sehingga kita berpikir semuanya jadi dalam lubuk hati kita sudah mengingkari itu. Saya mau mengingatkan, itu sudah digulingkan supaya kau melihat bahwa kubur itu kosong. Bahwa apa yang kau takutkan di dalam, yang kau pikir mati sudah bangkit. Dan Tuhan juga akan membangkitkan kita semua. Tetaplah setia, tetaplah percaya kalaupun kau belum melihat. Beranilah melangkah dalam perempuan ini. Mereka tidak mengerti, tapi mereka punya kesetiaan. Mereka hanya setia dan menghormati Yesus. Sekalipun demikian, Yesus menghormati kesetiaan kita. Tidak ada kesetiaan yang sia-sia karena janjinya iya dan amin. Dan apa makna yang kedua? Kemenangan dan sukacita. Kebangkitan Kristus memberi kita kemenangan total. Takutnya berubah menjadi sukacita yang besar. Sukacita tidak bergantung dari keadaan, tapi itu dari dalam. Ketika mereka merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sukacita mengalir yang nggak bisa dikatakan, nggak bisa dibatalkan.
Kristus menang. Hidup kita tidak lagi ditentukan oleh kekalahan, tidak ditentukan oleh apa kata dunia, oleh kata ahli Taurat, orang Farisi yang iri dengki. Tidak ada yang bisa membatalkan Yesus. Mau ditutup dengan batu 100 ton, 1000 ton, tidak bisa membatalkan kebangkitan Kristus. Itu sudah dinubuatkan dan tergenapi. Janjinya tidak bisa dikubur. Walau Yesus harus pernah di dalam kubur, terutama di Sabtu Sunyi. Tapi bahkan kita sudah dalam hidup kita. Bangkitkan kuasa kebangkitan itu. Terima kemenangan sukacita besar. Dan kebangkitan Kristus itu bicara pemulihan total dan pengutusan. Bukan hanya dipulihkan. Pertama kita mengalami perjumpaan, hanya datang modal kesetiaan. Dan hatinya dipulihkan dari luka menjadi sukacita. Dan bukan hanya dipulihkan, kita diutus menjadi saksinya. Di ayat 10, di sana mereka akan melihat aku. Maria diutus. Maria yang setia, yang mungkin dulu, siapa nih Maria? Dirasuki 7 roh jahat. Begitu sempurnanya penderitaannya. Namun dia hanya bermodalkan kesetiaan. Dia justru mungkin lupa kalau Yesus akan bangkit. Dia hanya tidak ingin jauh dari Yesus. Tapi dalam ketidaksempurnaan iman kita, dalam ketidaksempurnaan dan setiap kegagalan-kegagalan kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Dia mengingat setiap air mata kita. Dan dia ingin memulihkan kita semua. Kebangkitan Kristus tidak ingin kita hanya dipulihkan. Pemulihan sejati selalu berujung pada pemenuhan panggilan. Dia ingin mengutus kita menjadi saksi. Itulah yang dia lakukan untuk kita semua. Jadilah saksi. Jangan simpan ceritamu hanya untuk dirimu. Kau sudah dipulihkan, tapi kau untuk dirimu saja, untuk dirimu saja. Kau malas bersaksi. Yang penting baik. Nggak pernah kau saksi. Ceritakan kebaikannya. Ceritakan pemulihan yang kau alami. Karena itu akan memulihkan banyak orang. Saudara, inilah yang menjadi 3 yang Kristus inginkan kita alami, saudara. Kristus ingin kita dipulihkan, damin, namun juga ingin kita ini merasakan apa yang menjadi pemulihan yang kita alami itu, saudara. Jadi bagaimana kita memaknai kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Percaya hidup dari kemustahilan, tetapi dari kuasa kebangkitan. Hiduplah dalam sukacita dan kemenangan Kristus, bukan karena keadaan mudah. Kita melangkah bukan untuk kita sudah melangkah dari kemenangan. Kristus sudah mengalahkannya semua di kayu salib. Kita melangkah dari kemenangan. Kehilangan sukacita. Itu cita kita. Orang-orang yang ada di Sabtu Sunyi awalnya sudah kehilangan sukacita. Saat kita kehilangan sukacita, maka kita mudah sendiri digoyahkan. Sukacita seperti pagar, tembok yang menjagai kita untuk tetap kuat. Makanya tetap bersukacita dalam Tuhan. Rayakan kemenangan Kristus. Bukan karena keadaan mudah, tapi karena kita tahu Kristus telah menang. Datang kepada Tuhan apa adanya. Mungkin saat ini ada banyak hal yang perlu dipulihkan. Datang padanya apa? Pada Kristus apa adanya. Kasih karunia Tuhan selalu lebih besar dari kegagalan kita. Kasih karunia Tuhan selalu lebih besar dari apapun yang kita butuhkan, saudara. Tinggalkan ketakutan, hidup dalam iman. Memberi kita kewaspadaan untuk berjaga-jaga, berdoa, dan bergantung lebih penuh kepada Kristus. Ketakutan boleh ada. Keberanian bersama Kristus.
dan bukan untuk diam, tapi untuk diutus. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit, saudara. Kalau kita renungkan makna kebangkitan Kristus begitu dalam. Dari sini kita belajar satu hal. Bahwasanya, bentar ya saudara, ini kok agak-agak susah-susah. Kenapa agak-agak hang-hang dari tadi diganggu? Ya, tidak masalah. Kita tidak lagi dikuasai ketakutan, saudara. Dan tidak lagi menguasai kita. Kemenangan sudah kita peroleh